Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian. Bagi kalian yang lagi pengen upgrade iPhone kalian, pastikan kalian nonton video kali ini baru kalian memutuskan akan upgrade iPhone kalian atau tidak teman-temannya. Karena gue akan sharing ke kalian pendapat gue secara pribadi dari pengalaman gue menggunakan iPhone selama ini. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, di tangan gue ini adalah iPhone legenda yang sangat-sangat brutal teman-temannya. Jadi ini adalah iPhone 6 guys ya. Nah, seperti yang kita tahu iPhone 6 ini umurnya udah belasan tahun teman-temannya. Kalau nggak salah untuk iPhone 6 ini sendiri itu rilis tahun 2014 teman-temannya. Nah, jadi lebih atau kurangnya sekitar tahun gitulah teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk tahun 2025 sendiri, kalau kalian tanya ke gue, bang iPhone 6 ini bisa apa sih? Sebenarnya udah nggak bisa apa-apa lagi guys ya, secara normalnya. Tapi kalau misalkan gue harus jujur ke kalian, ternyata iPhone 6 ini masih bisa buka Instagram teman-teman. Walaupun memang di sini menggunakan iOS yang jadul yaitu iOS 12.5.7, tapi masih mampu untuk membuka Instagram. Di sini juga kalau misalkan gue scroll feed seperti ini tuh juga masih bisa, dan memang kalian gak usah berharap performanya smooth, udah nggak perlu diharapkan lagi. Tapi seenggaknya gue bisa memberikan kalian penglihatan atau mengajak kalian untuk melihat secara langsung bahwa iPhone 6 ini hanya untuk buka Instagram tuh bisa, walaupun memang udah nggak smooth sama sekali. Kemudian kalau misalkan buka Spotify doang itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian cuma pengen dengerin lagu untuk digital playlist teman-teman, itu juga bisa-bisa aja. Kemudian kalau buka berita cuma bisa CNN doang. Jujur secara pribadi kalau misalkan gue install Detik atau Kompas itu udah nggak bisa sama sekali. Tapi kalau untuk CNN masih bisa guys ya. Selanjutnya buka Gmail juga masih bisa. Secara pribadi di sini semuanya tuh berfungsi dengan normal, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan untuk fetch dan update untuk refreshnya tuh agak lama, memang kalian harus sedikit sabar karena udah iPhone jadul juga teman-temannya. Nah, jadi di sini selanjutnya kalau untuk Google Maps juga masih bisa digunakan secara pribadi guys ya. Jadi so far menurut gue secara pribadi iPhone 6 ini memang masih bisa membuka beberapa macam aplikasi, tapi kalau untuk WhatsApp itu udah nggak bisa lagi, dia minta update. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue iPhone 6 ini kalau pengen gue upgrade, menurut gua bagus atau enggak? Ya bagus. Kalau misalkan kalian udah pakai iPhone 6 bertahun-tahun, kalian mau upgrade, bagus banget dan gua sangat rekomendasikan. Tapi bukan berarti iPhone 6 ini udah nggak kepake lagi teman-temannya. Gua nggak bisa pakai WhatsApp lagi sih di iPhone 6 ini, tapi gua masih bisa menggunakan yang namanya iMessage teman-temannya. Selanjutnya gue akan beralih ke iPhone SE 2020 atau iPhone SE Gen 2 teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian compare sekilas untuk bentuknya ini sama persis dengan iPhone 6. Kalian lihat sendiri seperti ini. Seperti pinang dibelah dua, tidak ada yang namanya perbedaan sama sekali guys ya dari sisi desainnya sekilas. Pun kalau misalkan dibalikin belakang seperti ini, baru kalian lihat sendiri di sini masih ada list. Kalau untuk iPhone SE 2 ini dia udah mengadopsi tampilan dari iPhone 8 teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone SE 2 ini sendiri guys, itu masih running di iOS 18. Mau diupdate ke iOS 26 pun bisa. Buktinya ini di tangan gua adalah iPhone yang sudah running di iOS 26 beta 7 teman-teman. Ini kita buka bareng-bareng. Sini kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah 26 beta 7 dengan kode nomor 23A5326A kecil teman-temannya. Nah, jadi so far kalau untuk iPhone SE 2 ini sendiri teman-teman, yang paling gue suka itu adalah dari sisi Touch ID-nya. Di sini itu masih hybrid banget. Kemudian untuk dari sisi kamera juga masih oke-oke aja, bagus-bagus aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue untuk dari sisi performa iPhone SE 2 ini masih bagus atau enggak, gue bisa konfirmasi ke kalian masih bagus, masih lancar teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalau kalian mau buka Instagram, pengen buka Spotify, Apple Music, nonton Netflix, semuanya masih bisa teman-teman ya. Karena memang untuk iPhone yang rilis tahun 2020 ini memang masih sangat mumpuni. Mereka dapetin update iOS 26 juga loh teman-teman ya. iOS 26 ini adalah iOS terbaru untuk menyambut persiapan iPhone 17 nanti, dan dia dapat teman-teman ya. Nah, jadi kalian kebayangkan kalau misalkan iPhone SE 2020 ini masih sangat powerful untuk beberapa tahun ke depan teman-teman ya. Yang paling gue suka dari iPhone SE 2 ini adalah dari sisi bentuknya yang mungil seperti ini, bisa dioperasikan dengan satu jari.
Kamera yang cukup tajam untuk tahun 2025 bisa dikatakan cukup lah untuk hasil kameranya teman-teman. Kemudian support iOS yang masih support iOS 26 itu menurut gua semacam bonus, walaupun memang kita tidak bisa menikmati full ya untuk sistem AI yang ada di iOS 26. Tapi so far untuk dari sisi performa gue nggak meragukan iPhone SE 2020. Tapi lagi-lagi gue harus jujur ke kalian, mungkin dari sisi baterai ini memang sudah tidak bisa menjadi keunggulan. Sama sih dengan iPhone 6 ini. Jadi iPhone 6 ini baterainya juga kecil semua teman-teman, ditambah dengan SE 2020 sama-sama kecil. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang baterainya kecil bisa nggak sih dipakai untuk kegiatan sehari-hari? iPhone 6 ya nggak usah dipakai sama sekali. Tapi kalau untuk iPhone SE 2020 untuk sekedar buat kantor atau cuma sekedar balas-balas chat itu masih bisa. Tapi kalau untuk kebutuhan gaming nggak bisa. Intinya ini untuk secondary bisa teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue, bang ini harus di-upgrade atau enggak karena gue tuh pengen upgrade iPhone, gue bisa konfirmasi ke kalian kalau misalkan kalian cuma pakai untuk iPhone secondary nggak perlu di-upgrade ya, ini masih aman. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan iPhone untuk kegiatan utama kalian, iPhone SE 2020 itu tidak cocok sama sekali dari sisi baterai teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke iPhone 12 mini, senjata utama gua sehari-hari. Jadi untuk iPhone 12 mini ini sendiri rilisnya sama sih kalau nggak salah dengan iPhone SE 2020 tahun 2020 juga teman-teman ya. Sekarang ini masih running di iOS 18.61 dan ternyata sekarang itu udah ada iOS terbaru yaitu 18.62 yang akan gua review nanti ya. Habis ini akan gua update dulu. Jadi besarannya tuh 431,4 mega teman-teman ya. Jadi sekarang kita lanjut, kalau untuk dari iPhone 12 mini ini sendiri gue bisa bilang ke kalian ini adalah iPhone yang paling gacor sih untuk gue secara pribadi, ini paling brutal. Kenapa? Baterainya memang cuma 2200 mAh, tapi untuk performa secara pribadi ini efisien banget sih menurut gue guys ya. Jujur, gue tuh cuma pakai untuk kegiatan kantor gue seperti WhatsApp, telepon klien, voice note, buka Maps dan lihat Instagram atau ngedit di Canva doang. Sesekali gue dubbing menggunakan iPhone 12 mini ini untuk bikin video YouTube gue guys ya. Jadi so far gue tidak ada permasalahan sama sekali dengan iPhone 12 mini ini teman-teman. Yang paling gue suka adalah bentuknya yang ramping banget, sama dengan iPhone SE gini lah teman-teman, bahkan lebih kecil, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, yang paling gue suka itu adalah dia udah full layar, sedangkan kalau untuk iPhone SE 2020 dan iPhone 6 itu masih ada yang namanya Pony. Sedangkan ini full layar dengan bentuk yang lebih kecil. Gue suka dan cinta banget. Bahan desainnya pun ini udah upgrade banget temen-temennya, dan gue suka banget guys. So far dengan dua lensa seperti ini untuk urusan kamera gue nggak perlu ngomong apa-apa lagi. iPhone 12 mini masih termasuk iPhone yang hasil foto dan videonya tuh lumayan stabil di tahun 2025. Jadi kalian nggak perlu minder kalau misalkan kalian bikin konten menggunakan iPhone 12 mini ini temen-temennya. Jadi bagi gue secara pribadi iPhone 12 mini ini masih dapat update iOS mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi masih bisa teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk senjata utama, gue bisa konfirmasi kalau kalian nggak main game bisa. Tapi kalau kalian tanya ke gue, bang gue pengen upgrade bang, sekarang gue pakai iPhone 12 mini, gue rasa sayang sih kalau misalkan kalian upgrade, karena menurut gua iPhone 12 mini ini adalah iPhone yang sangat langka, susah didapatkan. Apalagi unit yang gua pegang ini sudah gua daftarin email bea cukainya dan juga sinyal aman. Jadi buat apa gue harus upgrade, karena gue ngerasa ini udah yang terbaik teman-teman, one of the best, jadi salah satu yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue harus jawab secara pribadi, gue nggak bakal upgrade iPhone 12 mini ini, mending gue pakai sampai rusak aja, karena semua yang gue butuhkan bisa di-provide dengan baik oleh iPhone 12 mini ini teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas iPhone 15 Pro. Gue bisa konfirmasi ke kalian iPhone 15 Pro ini bandel banget, tapi baterainya udah mulai kesulitan teman-temannya setelah 1 tahun lebih pemakaian. Jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini kalau nggak salah itu rilis tahun 2023. 2024 rilis iPhone 16 dan 2025 ini bakal rilis iPhone 17 teman-teman. Nah, menurut gue secara pribadi yang paling gue suka dari iPhone 15 Pro ini adalah dari material titanium. Nah, yang menurut gue memang itu kalau untuk lecet agak-agak minim teman-teman ya. Kalau misalkan lecet pun agak-agak susah. Ini murni pendapat gue secara pribadi. Build quality-nya keren banget. Paling keren dari semua iPhone yang pernah gue pakai, bahkan iPhone 16 pun yang base model kalah teman-teman ya menurut gue. Nah, jadi kalau misalkan untuk iPhone 15 Pro ini gue bisa bilang ke kalian untuk dari hasil kameranya oke banget. Walaupun gue jujur untuk hasil kamera di 15 Pro ini bagus, tajam,
tapi nggak terlalu colorful atau saturasinya kurang ya. Gue malah lebih suka kamera di iPhone 13, tapi ini ya nggak apa-apa, ini cuman murni pendapat gue secara pribadi, mungkin selera orang beda-beda teman-teman. iPhone 15 Pro ini juga udah dilengkapi dengan lensa 3 yang memang memudahkan kalian untuk membuat konten apapun, entah konten TikTok, entah konten Instagram, entah itu konten YouTube, semuanya lancar daya. Untuk live itu juga lancar-lancar aja, dan juga untuk kamera depannya masih sangat bagus teman-teman. Kalau misalkan kalian tanya ke gue kekurangan dari 15 Pro di tahun 2025 ini apa, paling dari sisi baterainya. Dipakai selama 1 tahun gue bisa merasakan baterainya itu mengalami penurunan yang lumayan berasa. Sekarang baterainya ini di angka 88%, udah setahun lebih. Cycle count-nya 522, dan gue ngerasa memang sejak setahunan dipakai baterainya tuh udah mulai cepat mengalami yang namanya penurunan. Tapi itu hal yang wajar sih, namanya juga dipakai untuk kegiatan sehari-hari teman-temannya. Nah, jadi kalau kalian tanya ke gue, bang, gue lagi pakai 15 Pro, pengen upgrade 16 Pro, worth it nggak? Nggak perlu upgrade. Bang, gue dari 15 Pro pengen upgrade ke iPhone 17 Pro nanti, tahun ini kan rilis September, upgrade nggak? Nggak usah guys, gue bisa bilang ke kalian 15 Pro ini bisa bertahan juga sampai 7 ataupun 8 tahun kemudian teman-teman. Update iOS-nya juga masih jauh banget, performanya masih gacor, bahan materialnya dari titanium seperti ini tuh keren banget teman-teman. Tolonglah jangan dijual 15 Pro, karena menurut gue 15 Pro tuh lagi langka-langkanya loh. Ini cuma pendapat gue sih guys ya. Oke, itu yang bisa gue bahas tentang iPhone 15 Pro teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir adalah big boss kita saat ini, yaitu iPhone 16 base model warna pink. Gue pakein case warna kuning biar menyala dan kelihatan aja. Jadi teman-teman, kalau untuk iPhone 16 ini gue bisa bilang ke kalian ya samalah dengan iPhone 15 Pro ya, tidak ada kekurangan untuk saat ini teman-teman. Kalau kalian tanya ke gue kekurangan dari iPhone 12 mini, mungkin dari si baterainya doang. Menurut gue baterai di iPhone 12 mini ini udah sangat-sangat tidak menunjang kegiatan kita di tahun 2025, apalagi kalau misalkan pemakaian kalian aktif. Dan juga kekurangan dari iPhone 12 mini ini menurut gue mungkin pas perekaman itu suaranya kurang bagus dan tidak terlalu kenceng teman-temannya. Kalau misalkan kalian mau dubbing di VN atau CapCut juga hasilnya tuh kurang jernih, agak-agak sedikit kecil dan mendam. Itu pendapat gue secara pribadi. Tapi sekarang kita lagi fokus ke iPhone 16 ini. Kalau kalian tanya ke gue apa sih kekurangan dari iPhone 16 ini, kurang kamera doang, mungkin satu doang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue sebenarnya yang menjadi kelemahan dari iPhone 16 ini apa, menurut gue secara pribadi ya belum ada. Karena untuk gue iPhone 16 ini bisa memprovide apapun yang gue butuhkan teman-teman ya. Desainnya bagus, warna iPhone-nya mencolok, kemudian bentuk kameranya juga sangat-sangat eye catching. Kelihatan banget ini tuh adalah iPhone 16, ditambah dengan banyak casing yang memang bentuknya seperti ini, semakin memperlihatkan eksistensi iPhone 16 di tahun 2025 teman-teman ya. Diajakin buat pemakaian aktif seharian juga kenceng-kenceng aja teman-teman ya. Support iOS 26 juga. Kemudian di sini karena dia baru rilis tahun lalu 2024, mungkin bisa sampai tahun 2032 teman-teman ya. Who knows, ini 2024 tambah 8 tahun lagi, mungkin masih dapat loh update iOS-nya sampai tahun 2030-an nanti teman-teman ya. Kemudian untuk chargernya di sini sudah menggunakan USB-C, yang artinya iPhone 16 ini sudah tidak menggunakan Lightning to C lagi teman-teman. So far menurut gua base model terbaik itu memang tetap dipegang oleh iPhone 15, tapi kalau untuk iPhone 16 ini gua anggap sebagai bonus. Baterai oke. Efisiensi pemakaian gue tuh sangat-sangat aktif sih teman-teman, maksudnya sangat-sangat irit di iPhone 16 ini. So far gue tidak menemukan yang namanya permasalahan dengan iPhone 16 ini teman-teman. Jadi kalau kalian tanya, bang nanti ada keluar iPhone 17 upgrade nggak? Jawabannya udah pasti no, please. Ngapain lo upgrade lagi? iPhone 16 ini masih tahan sampai 5-7 tahun kemudian. Buat apa kalian upgrade? Kameranya juga bagus teman-teman, apalagi yang namanya fitur untuk penentuan warna filter seperti ini tuh gue suka banget ya teman-teman. Ada yang namanya undertones, kemudian mood, kemudian ada yang namanya moodnya seperti ini juga, dramatik dan lain-lain. Ya menurut gue secara pribadi iPhone 16 ini adalah one of the best bonus dari iPhone 15. Tapi gue tetap bilang ke kalian iPhone 15 itu masih salah satu best model terbaik, menggantikan posisi iPhone 13 teman-teman ya.
Oke guys, itu aja yang pengen gue sampaikan ke kalian. Jadi buat kalian yang lagi pengen untuk upgrade iPhone kalian, gue bisa konfirmasi ke kalian. Lihat-lihat dulu guys, iPhone yang kalian punya itu apa, penting nggak kalian upgrade. Kalau misalkan upgrade, kalian harus ngeluarin uang ke berapa. Sekarang ini iPhone yang paling worth it untuk kalian beli itu adalah iPhone 13 kalau masih ada, kemudian iPhone 15, dan juga tunggu aja ke iPhone 17 nanti teman-teman. Sisanya menurut gue kalau misalkan kalian beli nggak rugi, tapi kurang worth it aja. Ini murni pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini berguna dan kalian bisa memutuskan untuk upgrade iPhone atau tidak, dan harus upgrade ke iPhone apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.